Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Natalia, NIM 20591131, Prodi PGMI 3H. Di sini saya salah satu dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang apa itu memorisasi. Memorisasi adalah metode pembelajaran dalam menghafal suatu informasi. Metode menghafal ini adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang peserta didik dengan menyurutkan peserta didiknya untuk menghafal kalimat-kalimat atau kata-kata tanpa melihat buku ataupun catatan di dalam buku. Memorisasi ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga siswa-siswa dapat mengingat informasi yang telah diterima kepada siswa dan dapat dijelaskan kembali pada saat tertentu. Tahap memorisasi ada 4. Yang pertama yaitu mencermati materi. Yang kedua itu mengembangkan suatu hubungan. Yang ketiga mengembangkan sensori atau imaji. Yang keempat itu melatih recall dengan mempertahankan tahap sebelumnya. Dan hal ini harus dipelajari terus-menerus. Itulah pengertian memorisasi dari saya, dan penjelasan lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoka Aprilia dengan NIM 20591211 akan menjelaskan materi tentang tujuan dari memorisasi. Berbicara tentang memorisasi, ingatan kita mungkin tertuju pada saat sekolah dulu. Bagaimana kita dituntut untuk menguasai materi yang tak terstruktur seperti kata-kata baru, bunyi-bunyi baru, hari dalam seminggu, 50 nama kota, dan berbagai negara di dunia. Tidak, saat kita mencoba mengingat kembali informasi yang pernah kita hafal sebelumnya, kita begitu mudah melupakan. Kita seakan menganggap semuanya sebagai hal yang remeh, yang tidak terlalu penting untuk diingat kembali. Namun, bayangkan sejenak, apakah yang akan terjadi pada dunia tanpa informasi yang kita peroleh dalam bertahun-tahun di sekolah? Pada intinya, kita tetap membutuhkan informasi. Salah satu bentuk kekuatan personal yang paling efektif sebenarnya berasal dari kompetensi yang didasarkan pada pengetahuan. Ini penting untuk membentuk perasaan yang semakin baik dan mengantarkan kita pada kesuksesan sepanjang hidup. Kita harus mampu terampil atau mengingat benda-benda atau informasi-informasi yang kita dapatkan. Yang terpenting, mengembangkan kemampuan semacam ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dalam belajar, hemat waktu, dan membimbing Anda untuk memperoleh informasi yang lebih baik. Dan kita dapat menyimpan informasi yang terima sepanjang waktu. Tanpa memorisasi, mustahil dapat merefleksikan diri sendiri, karena pemahaman diri sangat bergantung pada suatu kesadaran yang berkesinambungan yang hanya dapat terlaksanakan dengan adanya memorisasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Mayunita Istiani, NIM 2591112. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yoka Aprilia. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah memorisasi. Yang pertama yaitu kita dapat meminta siswa untuk menceritakan kembali apa saja yang diingatnya. Misalnya, contohnya yaitu kita dapat meminta siswa untuk menceritakan atau menjelaskan apa saja yang diingatnya tentang materi minggu lalu. Biasanya langkah yang pertama ini disebut dengan recall. Nah, yang kedua yaitu kita dapat meminta siswa untuk menyebutkan item-item apa saja yang diingatnya untuk dikenalinya dengan cepat. Contohnya seperti kita misalkan minggu lalu
Guru tersebut mengenali tentang mobil, apa saja yang diingatnya tentang mobil tersebut. Biasanya langkah ini disebut dengan recognition. Nah, yang terakhir yaitu mempelajari kembali suatu materi untuk kesekian kalinya. Biasanya guru mengulang-ulang kembali atau mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir ini yaitu mempelajari materi untuk kesekian kalinya. Biasanya contohnya yaitu misalnya guru mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan untuk kesekian kalinya. Biasanya contoh langkah ini disebut dengan relearning. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.